Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang program MFK ya, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan ya. Jadi ini adalah tutorial yang sangat ditunggu ya, karena itu ini kita dahulukan ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, jika ingin memahami suatu standar akreditasi, jadi harus dibaca mulai dari standarnya, kemudian pokok pikirannya ya, kemudian baru elemen penilaiannya ya. Jangan Bapak Ibu langsung menuju ke EP-nya ya, karena kalau langsung ke elemen penilaiannya nanti Bapak Ibu bisa salah tafsir ya, salah mengerti sehingga apa yang dikerjakan itu kurang tepat ya. Jadi langkahnya adalah membaca standarnya, kemudian pokok pikirannya, kemudian elemen penilaiannya ya. Begitu cara untuk memahami suatu standar. Baik, sekarang kita pahami dulu tentang standar 1.4 ya. Ini adalah standar akreditasi Puskesmas. Manajemen sarana, jadi yang dimaksud sarana adalah bangunan ya, termasuk prasarana ya, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Sarana ya atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan yang biasa kita singkat dengan MFK ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko ya. Jadi kita kalau memberikan pelayanan kesehatan, kita harus memanage tentang ini ya, sarananya, prasarananya ya, termasuk peralatannya ya, agar kita bisa memberikan ya tempat pelayanan yang aman dan nyaman ya. Itu yang disebut dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Sekarang kita baca tentang kriterianya ya, kriteria 1.4.1 ya. Disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan MFK ya, yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen ya pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Jadi di kriteria 141 ini ya, kita diminta ya untuk membuat program ya, membuat program MFK ya. Program MFK ini ya berisi tentang 7 manajemen ya. Jadi mulai dari manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas sampai ke pendidikan MFK ya. Jadi kali ini kita akan membuat programnya. Kita baca sekarang pokok pikirannya agar Bapak Ibu mengerti tentang membuat program MFK itu harus seperti apa ya. Yang pertama, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, juga bagi pengunjung, bagi petugas, dan bagi masyarakat sekitar ya. Jadi kita di sini diwajibkan untuk
menyediakan ya bangunan, prasarana, peralatan dan lingkungan yang aman ya bagi pengguna layanan di Fasiankes. Pokok pikiran yang berikutnya yang kedua ya, pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik, misalnya penyediaan rem ya, kemudian kursi roda, handrail dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita di Fasiankes itu diminta untuk menyediakan akses bagi orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Jadi kita harus menyediakan kursi roda. Di samping itu kita harus menyediakan rem. Rem itu jalan tempatnya kursi roda. Jadi untuk jalan yang ada tangganya berarti Bapak Ibu harus menyediakan jalan yang bisa dilewati oleh kursi roda. Itu yang dimaksud rem. Juga di tempat kamar mandi harus ada handrailnya ya. Di tempat-tempat yang memungkinkan pasien jatuh juga harus dipasang handrail ya. Itu adalah pokok pikiran yang kedua. Yang ketiga ya, Puskesmas perlu menyusun dan menerapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat ya. Jadi kita harus membuat tempat pelayanan ini aman dan nyaman ya, baik pada petugasnya, pada pasiennya ya, juga pada masyarakat di sekitarnya. Ini adalah isi dari pokok pikiran yang ketiga ya. Berikutnya yang keempat ya, program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan. Jadi program MFK ini harus diedit ya setiap tahunnya, bukan sekali membuat berlaku untuk selamanya, tetapi perlu diedit setiap tahun ya. Program MFK ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun program MFK ini ada program-program yang perlu dibuat ya. Yang pertama adalah manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Ini yang pertama ya. Keselamatan fasilitas adalah suatu keadaan tertentu pada bangunan ya, halaman, prasarana, peralatan yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat. Nah, ini yang dimaksud keselamatan. Jadi keselamatan ini berhubungan dengan jiwa. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membuat sarana ya, sarana atau fasilitas Fasiankes yang membahayakan jiwa pengunjungnya ya, jiwa pengguna layanannya. Ini yang dimaksud keamanan. Kemudian yang dimaksud dengan keamanan fasilitas adalah perlindungan ya terhadap kehilangan, pengerusakan ya bagi pengguna akses ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini tolong Bapak Ibu bedakan antara keselamatan dan keamanan. Jadi kalau keselamatan ini berhubungan dengan jiwa pengguna layanan, tetapi kalau keamanan ini berhubungan dengan barang-barang pengguna layanan. Nah, jadi fasilitas yang diharapkan di Fasiankes itu harus membuat pengunjung itu selamat dan harus membuat pengunjung itu barang-barangnya aman ya. Itu yang dimaksud dengan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen bahan berbahaya beracun yang biasa kita singkat dengan B3 dan limbah B3 ya. Kedua barang ini, B3 dan limbah B3 ini harus dimanajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahan berbahaya harus dikendalikan dan limbah bahan yang berbahaya harus dibuang secara aman ya. Manajemen B3 dan limbah B3 itu meliputi ya, yang pertama adalah penetapan jenis ya, dan area lokasi penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi Bapak Ibu di Fasiankes itu harus mengetahui ya, harus membuat daftar tentang jenis-jenis
B3 ya, dan itu ada di mana, disimpan di mana, itu Bapak Ibu harus mengetahui ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 juga harus sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi Bapak Ibu yang pertama menetapkan jenis-jenisnya, kemudian bahan B3 itu juga harus dikelola, disimpan di mana, dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundangan ya. Kemudian yang ketiga, sistem pelabelan B3 harus sesuai peraturan perundangan. Jadi bahan-bahan B3 itu mempunyai label ya. Label misalnya bahan ini mudah meledak, bahan ini mudah terbakar ya, bahan ini sifatnya korosif. Nah, itu ada simbol-simbolnya. Nah, barang-barang tertentu itu yang bersifat B3 itu harus Bapak Ibu beri labelnya ya. Nah, sehingga orang yang membaca ya barang-barang itu mengerti bahwa barang ini adalah B3 yang mudah meledak, B3 yang mudah terbakar, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah sistem pendokumentasian dan perizinan B3 harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi dalam mengelola B3 ya, itu harus didokumentasi dan harus mempunyai izin ya, izin tentang penggunaan B3, terutama tentang tempat TPS-nya ya, tempat penampungan sementaranya ya. Kemudian penanganan tumpahan dan paparan B3 harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu jika ada tumpahan B3 ya, maka Bapak Ibu harus membersihkannya dengan SOP-nya ya. Makanya Bapak Ibu harus menyiapkan spill kit ya, harus melatih seseorang untuk membersihkan yang sesuai dengan SOP-nya. Jadi ini penanganan tumpahan dan paparan B3 ini menggunakan spill kit ya. Nah, Bapak Ibu harus mempunyai ini ya. Kemudian sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan atau paparan harus sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi masalah paparan dan masalah tumpahan ini ya harus dilaporkan ya. Laporannya nanti bisa internal bisa eksternal ya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu mengetahui tentang sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan B3 ya. Berikutnya ya, pembuangan limbah B3 ya. Bapak Ibu ya, barang-barang B3 di rumah sakit atau di Fasiankes ya, itu tidak boleh membuang limbah B3 itu bercampur dengan limbah domestik, tetapi limbah B3 ini harus hancurkan dengan cara tertentu. Kalau Bapak Ibu belum bisa menghancurkan ya limbah B3, berarti harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang mampu untuk menghancurkan atau memusnahkan limbah B3 ini ya. Juga penggunaan alat pelindung diri ya. Bapak Ibu yang berhubungan dengan B3 itu harus memakai APD ya, harus memakai penggunaan alat pelindung diri atau APD ini agar Bapak Ibu itu terhindar dari bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh B3 ya. Jadi sekali lagi harus menggunakan APD ya, alat pelindung diri ya. Berikutnya yang ketiga adalah manajemen kedaruratan dan bencana ya. Manajemen kedaruratan dan bencana adalah tanggap terhadap wabah, bencana atau keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Jadi Bapak Ibu jika ada bencana ya, Bapak Ibu harus tanggap. Nah, bagaimana caranya supaya tanggap? Maka ada beberapa yang perlu disiapkan ya, seperti membentuk tim ya, pernah melakukan simulasi. Nah, semuanya ini adalah merupakan hal-hal yang perlu disiapkan agar Fasiankes itu tanggap ya terhadap adanya bencana. Misalnya kalau terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran dan seterusnya. Manajemen kedaruratan dan bencana perlu direncanakan secara efektif ya. Manajemen kedaruratan dan
bencana juga perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana, baik itu internal maupun eksternal. Jadi kita dalam hal tanggap terhadap bencana ini perlu membuat rencana, ya, perlu membuat tim dan perlu berkoordinasi dengan tim-tim yang baik yang di internal maupun yang di eksternal dari Fasiankes kita. Yang pertama yang harus dilakukan dalam tanggap bencana adalah identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi di Fasiankes. Nah, untuk bisa mengidentifikasi ini, Bapak Ibu perlu ya mengetahui yang namanya hazard vulnerability assessment atau yang biasa disingkat dengan HVA. Nah, makanya nanti Bapak Ibu harus mengetahui dan harus bisa membuat HVA ini, ya. Sudah ada tutorial ya dalam channel Rumah Akreditasi. Bapak Ibu bisa melihat ini ya, cara pembuatan dokumen HVA, ya, silahkan ditonton videonya, ya. Juga menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana. Jadi kalau ada bencana, ya, peran Puskesmas itu sebagai apa? Nanti juga bekerjasama dengan tim-tim yang ada di luar Puskesmas, ya. Dan strategi komunikasi, jika ada bencana, strategi komunikasinya menggunakan apa, ya? Apakah menggunakan WA, apakah menggunakan HT, atau menggunakan ya komunikasi yang lain. Makanya ini perlu disimulasikan, ya, agar kita tanggap terhadap bencana. Yang berikutnya adalah manajemen sumber daya, ya. Juga penyediaan pelayanan dan alternatifnya, ya. Nah, yang berikutnya, yang ke F adalah identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai, ya, serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat terjadi bencana. Jadi peran masing-masing pegawai di Fasiankes itu diperlukan sehingga saat terjadi bencana masing-masing itu sudah tahu tugasnya, ya, tidak hanya bingung dan ikut panik, ya, tapi masing-masing pegawai itu sudah mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi, ya, ini juga Bapak Ibu diperlukan supaya tahu bahwa Puskesmas perlu berkoordinasi dengan tim-tim yang ada di luar, ya. Puskesmas juga perlu merencanakan dan menerapkan suatu kesiapan menghadapi bencana yang disimulasikan setiap tahun. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan bahwa Puskesmas atau Fasiankes yang lain itu perlu mensimulasikan adanya bencana setiap tahun, ya. Ya. Jadi itu mulai dari kebakaran, gempa bumi, ya, banjir, itu Bapak Ibu mensimulasikan bencana-bencana yang kemungkinan terjadi di Fasiankes Bapak Ibu, ya. Berikutnya, ya, manajemen pengamanan dan kebakaran, ya. Manajemen pengamanan kebakaran berarti Puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, misalnya contoh seperti pada gambar ini, maka Fasiankes itu wajib melindungi properti dan penghuni, ya. Penghuni itu bisa pasien, pengunjung, ya, supaya tidak terdampak dengan adanya kebakaran dan asap, ya. Ini juga Bapak Ibu perlu ketahui, ya. Manajemen pengamanan kebakaran secara umum itu meliputi pencegahan terjadinya kebakaran, ya, dengan melakukan identifikasi area berisiko, ya, yang berbahaya, kemudian juga ledakan, penyimpanan dan pengolahan bahan-bahan yang mudah terbakar, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif, ya. Jadi secara khusus, ya, manajemen pengamanan kebakaran itu isinya adalah sebagai berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah frekuensi infeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi
dan penanggulangan kebakaran secara periodik. Jadi Bapak Ibu di Fasiankes itu secara periodik itu harus melakukan inspeksi ya, inspeksi sarana, peralatan, juga menguji apakah alat-alat itu bisa berfungsi. Jangan-jangan APAR yang kita tempel di dinding itu tidak berfungsi. Itu perlu dilakukan pengujian, nah, juga pemeliharaan ya, agar ya alat-alat ya APAR dan alat-alat yang lain itu bisa berfungsi dengan baik ya. Yang kedua adalah jalur evaluasi yang aman dari api, dari asap dan bebas hambatan. Jadi Bapak Ibu dalam membuat ya jalur evaluasi, jalurnya ini sekali lagi harus aman. Yang dimaksud aman ini aman dari api, aman dari asap dan bebas hambatan. Jadi tidak boleh membuat jalur evaluasi yang ada kemungkinan itu tertutup, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang C ya, proses pengujian sistem proteksi ya, proteksi kebakaran ya, dan penanggulangan kebakaran dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Jadi Bapak Ibu juga perlu menguji ya, apakah sistem ya proteksinya, misalnya deteksi asap itu berfungsi atau enggak. Sekali-sekali dalam 1 tahun itu perlu diuji ya, apakah kalau ada asap itu alarmnya bisa berbunyi. Nah itu seperti itu perlu diuji ya. Kemudian juga edukasi kepada staf terkait dengan sistem proteksi dan cara evakuasi pengguna layanan yang efektif pada situasi kebakaran. Jadi Bapak Ibu juga perlu melakukan edukasi pada stafnya sehingga masing-masing staf itu sudah tahu ya, sudah tanggap ya apa tugas dan kewajibannya jika ada bencana ya. Berikutnya adalah manajemen alat kesehatan ya. Manajemen alat kesehatan ini berguna untuk mengurangi risiko ya, ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu yang bertugas di Fasiankes harus memastikan ya bahwa alat-alatnya itu tersedia dan berfungsi ya. Itu adalah tujuan dari manajemen alat kesehatan ya. Jadi alat kesehatan itu harus dipilih, harus dipelihara dan digunakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Berikutnya adalah manajemen sistem utilitas ya. Jadi yang dimaksud utilitas ini adalah listrik ya, air dan gas medik ya. Mungkin di Bapak Ibu di Fasiankes itu yang ada itu adalah listrik dan air. Nah ini harus di-manage ya. Ini artinya harus tersedia ya selama 7 hari 24 jam. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan listrik dan air ini tidak boleh berhenti ya. Ini adalah tujuan dari manajemen sistem utilitas ya. Jadi sistem utilitas ini harus dipelihara ya untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasiannya. Jadi harus dipastikan harus tersedia selama 7 hari 24 jam ya. Artinya listrik dan air itu tidak boleh mati. Makanya jika listrik itu ada pemadaman dari PLN, Bapak Ibu harus menyediakan genset. Begitu juga air, kalau ada kemacetan Bapak Ibu mempunyai tandon air ya. Ini salah satu bentuk memanage manajemen sistem utilitas ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan MFK. Jadi Bapak Ibu perlu untuk melatih ya, memberikan informasi kepada seluruh pegawainya agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana, masing-masing pegawai itu sudah mengerti tugas-tugasnya ya. Jadi tidak panik tetapi langsung sigap, langsung tanggap ya. Berikutnya, untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, bagi pengunjung, bagi petugas, dan bagi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi dan pembuatan peta terhadap area berisiko. Jadi Bapak Ibu kalau di Fasiankes kan terdiri dari beberapa unit-unit pelayanan. Nah, makanya di masing-masing unit pelayanan itu perlu diidentifikasi. Di unit pendaftaran itu
bisa terjadi risiko apa ya, di tempat tindakan bisa terjadi risiko apa, juga di tempat misalnya katakanlah di unit farmasi itu risiko-risikonya apa. Nah itu Bapak Ibu harus dipetakan, jadi nanti akhirnya di Fasiankes itu bisa mengerti ya tempat-tempat yang risiko terhadap kebakaran itu ada di mana. Itu adalah maksud daripada pokok pikiran ini ya. Berikutnya, pengkajian dan penanganan risiko ya harus secara proaktif ya. Artinya proaktif itu sebelum kejadiannya terjadi ya. Terkait keamanan dan keselamatan fasilitas ya, baik B3 dan limbah B3, kedaruratan dan bencana, kebakaran, alat kesehatan, sistem utilitas dan pendidikan MFK. Jadi ini perlu dikaji ya tentang penanganan risiko ya. Semuanya itu dituangkan dalam daftar risiko atau register risiko yang terintegrasi dengan daftar risiko dari manajemen risiko ya. Jadi sebetulnya antara manajemen risiko dan MFK itu saling overlapping ya. Makanya Bapak Ibu dalam membuat daftar risiko FFK itu juga bersamaan atau sama dengan daftar risiko yang ada di manajemen risiko ya. Jadi makanya Bapak Ibu tidak perlu bingung kok ada daftar risiko di MFK dan ada daftar risiko di manajemen risiko, itu semuanya sama ya. Berikutnya adalah rencana ya. Rencana tentang tanggap bencana itu perlu dikaji, perlu diperbarui dan perlu didokumentasikan ya, dengan merefleksikan keadaan real terkini dalam lingkungan Puskesmas. Jadi Bapak Ibu dalam membuat rencana ya plan ya tentang tanggap bencana itu perlu dikaji dan perlu diperbarui ya, sehingga selalu up to date ya dalam menghadapi suatu bencana. Untuk menjalankan program MFK maka diperlukan tim ya. Jadi Bapak Ibu di Fasiankes harus membentuk tim dan penanggung jawab ya, yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas atau kepala Fasiankes, sehingga nanti itu merupakan salah satu syarat apakah Fasiankes Bapak Ibu itu tanggap darurat atau tidak ya. Berikutnya, program MFK juga perlu dievaluasi ya, minimal per triwulan. Jadi evaluasi MFK ini perlu dilakukan per triwulan ya. Ini untuk memastikan bahwa Puskesmas atau Fasiankes telah melakukan upaya penyediaan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, bagi pengunjung, petugas dan masyarakat sesuai dengan rencana ya. Nah, itu adalah pokok-pokok pikirannya, standarnya, kriterianya. Setelah kita pahami, baik sekarang kita melihat elemen penilaiannya ya, dan dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan ya. Kita buka dulu ya EP yang pertama ya. Ya, EP yang pertama berbunyi terdapat petugas ya yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. Jadi di EP ini Bapak Ibu diminta untuk menetapkan nama petugas yang bertanggung jawab dengan MFK dan membuat program MFK setiap tahun ya. Di sini hanya diminta R, berarti hanya diminta regulasi. Nah, berarti apa regulasi yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah SK ya, surat keputusan penetapan penanggung jawab FFK ya. Boleh menunjuk penanggung jawab, boleh Bapak Ibu membentuk tim ya, ini perlu di SK-kan. Jangan lupa kalau menetapkan atau membuat tim itu selain ada timnya juga disertai dengan uraian tugasnya ya. Kemudian yang kedua adalah SK penetapan program MFK ya. Tadi sudah kita pelajari program MFK ini ada 7 ya. Jadi Bapak Ibu harus lengkapi dalam penetapan program ini adalah 7 ya program yang harus dibahas ya. Untuk cara membuat surat keputusan ya, tadi kan ada surat diminta surat keputusan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menonton di video ya di channel YouTube akreditasi ya.
tolong dilihat ini yang thumbnailnya ini ya, SK surat keputusan. Di sini sudah akan dijelaskan langkah demi langkah cara pembuatan SK, sehingga Bapak Ibu dalam membuat SK nanti sudah betul sesuai dengan pedoman ya. Tolong dilihat di videonya ya, yaitu yang berjudul SK atau surat keputusan di channel Rumah Akreditasi. Berikutnya EP yang kedua ya, Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik ya. Ini ada dua yang diminta observasi. Yang observasi ini adalah surveyor ya. Surveyor akan mengobservasi apa itu Vasankes Bapak Ibu apakah sudah menyediakan ini dan wawancara. Jadi nanti Bapak Ibu ini tidak menyediakan dokumen tetapi adalah menyediakan fasilitas dan Bapak Ibu akan diwawancarai ya. Sekarang kita lihat yang observasi ya. Sekali lagi observasi ini dilakukan oleh surveyor ya. Pengamatan surveyor terhadap ya pengaturan ruang yang aman, apakah mengakomodasi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik ya, seperti penyediaan handrail, pegangan tangan pada kamar mandi, dan ada jalur kursi roda. Nah, ini Bapak Ibu yang minimal harus sediakan ya. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai kursi roda dan ada jalurnya. Jadi maksudnya dibuatkan tanjakan-tanjakan itu dibuatkan jalan khusus ya. Di samping itu juga menyediakan handrail baik di kamar mandi atau di tempat-tempat yang memungkinkan pasien itu jatuh. Nah, ini akan diobservasi apakah di tempat Bapak Ibu sudah disediakan itu ya. Ini contoh kursi roda. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu menyediakan ini. Jadi ini yang perlu disiapkan ya untuk pengguna yang mempunyai keterbatasan fisik. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan kursi roda berguna bagi pengguna keterbatasan fisik. Bapak Ibu juga perlu membuat rem ya. Membuat rem itu adalah membuat jalan yang bisa dilalui oleh kursi roda. Jadi seperti ini. Nah, ini kan ada tanjakan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu harus membuat remnya ini. Nah, ini supaya bisa dilalui oleh kursi roda. Jadi kalau lewat sini kan tidak bisa. Kalau lewat sini tidak bisa, Bapak Ibu perlu membuat remnya. Dengan begini maka pengguna dengan keterbatasan fisik itu kursi rodanya bisa lewat ya. Kalau lewat sini kan tidak bisa ya. Nah, makanya ini yang dimaksud membuat rem ya. Jadi nanti atau itu jalan sendiri atau didorong oleh yang lain ini bisa lewat ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan itu ya. Berikutnya EP yang berikutnya ya, ini yang tentang wawancara ya, wawancara tentang pengguna layanan dengan keterbatasan fisik ya. Nanti yang diwawancara itu PJ Mutu ya, koordinator MFK dan pasiennya. Ini kemungkinan yang akan diwawancarai ya. Misalnya penggalian informasi tentang akses layanan yang mudah dan aman. Jadi nanti baik PJ Mutunya, koordinator MFK dan pasien itu akan ditanya apakah di sini itu akses layanan bagi pasien yang ya mempunyai kebutuhan khusus itu bisa baik atau enggak. Misalnya ada kursi roda atau enggak ya, ada rem atau enggak dan sebagainya. Ya, itu semuanya akan dimintai wawancaranya ya. Nanti kalau wawancaranya baik maka nilainya ini juga akan baik ya. Berikutnya ya, EP yang ketiga ya, dilakukan identifikasi terhadap area-area yang berisiko. Jadi Bapak Ibu di Vasankes harus memetakan ya, harus mengidentifikasi ya area-area mana yang berisiko ya. Ini yang diminta dua yang Bapak Ibu harus siapkan ya. Harus menyiapkan dokumen dan ada wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya ya. Dokumen apa yang diminta pada EP ketiga ini ya. Yang pertama adalah bukti identifikasi terhadap area berisiko ya pada keselamatan dan keamanan fasilitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus melakukan identifikasi area-area yang berisiko ya. Bagaimana caranya nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, ini ya.
Jadi ini caranya melakukan identifikasi area berisiko ya. Bapak Ibu membuat format seperti ini ya. Nah, jadi ini ada nomornya, kemudian ini area berisikonya itu mana, di unit pelayanan yang mana, kemudian risikonya apa. Ya, ini yang disebut identifikasi area berisiko. Ada nomor, ada unit pelayanan yang berisiko dan jenis risikonya. Ya, kita beri contoh misalnya. Ini nomor 1 ya, unit risikonya misalnya ruang tunggu ya, ruang tunggu pasien ya. Apa risiko yang sering terjadi atau mungkin terjadi di situ? Misalnya pasien jatuh saat hujan. Jadi kalau hujan ruang tunggu itu becek ya, karena ada air sehingga itu risikonya adalah pasien jatuh ya. Kemudian yang kedua misalnya unitnya misalnya di ruang tindakan ya. Apa risiko yang terjadi di ruang tindakan? Kita beri contoh misalnya ya, pasiennya itu shock anafilaktik ya, pada saat diberi suntikan ya ternyata pasien itu mengalami shock. Nah, ini adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi ya. Ini adalah di ruang tindakan. Contohnya yang berikutnya, yang nomor 3 misalnya di ruang farmasi atau unit farmasi ya. Apa risiko yang bisa terjadi di situ? Misalnya kita salah pemberian obat. Nah, ini namanya mengidentifikasi ya. Ya, ini risikonya tidak hanya 1, misalnya 2, 3, Bapak Ibu perlu tuliskan di sini. Kemudian yang keempat, misalnya di unit laboratorium ya. Apa risikonya? Misalnya petugasnya terinfeksi ya dari sampel-sampel yang diperiksa. Jadi ini adalah identifikasi area berisiko ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan identifikasi ini sebanyak unit-unit pelayanan yang ada di Fasyankes Bapak Ibu ya. Jadi begini caranya melakukan identifikasi area berisiko ya. Berikutnya kita lihat EP berikutnya ya. Dilakukan identifikasi tapi yang wawancara ya. Jadi wawancaranya nanti yang diwawancari adalah PJ Mutu ya dan koordinator FFK ya. Nanti akan ditanyai tentang dasar penetapan area berisiko ya. Jadi waktu kita melakukan identifikasi itu dasar-dasarnya apa ya. Nanti makanya Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ya pada area ini. Jadi misalnya kenapa ruang tunggu itu menjadi berisiko pada saat hujan ya, karena ada atap yang bocor, kemudian ada angin yang membawa air hujan sehingga tempat itu menjadi basah sehingga menjadi licin dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu perlu jelaskan pada saat dilakukan wawancara ya. Berikutnya yang keempat, disusun daftar risiko atau register risiko yang mencakup seluruh lingkup program MFK ya. Di sini Bapak Ibu hanya disuruh membuat dokumen. Jadi dokumen tentang daftar risiko. Jadi dokumennya adalah daftar risiko ya. Bapak Ibu harus membuat daftar risiko atau register risiko tentang program MFK ya. Bagaimana caranya membuat daftar risiko ya, kita lihat di slide berikutnya ya. Dan nanti catatan ya, daftar risiko ini adalah terintegrasi dengan daftar risiko yang ada di manajemen risiko. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak usah membuat daftar risiko itu 2. Jadi daftar risiko MFK dan daftar risiko manajemen risiko ini terintegrasi, artinya dijadikan satu. Jadi di Fasyankes itu cukup membuat satu daftar risiko berlaku untuk FFK dan berlaku untuk manajemen risiko ya. Bagaimana membuatnya ya, kita lihat di slide berikutnya. Untuk membuat daftar risiko ya, kami telah membuatkan videonya ya. Di video ini, jadi nanti cari thumbnail yang ini ya, namanya register risiko ini atau sama dengan daftar risiko ya. Ini ada di channel Rumah Akreditasi. Silakan ditonton ya supaya Bapak Ibu paham cara membuat daftar risiko. Jadi nanti sekali lagi untuk membuat daftar risiko Bapak Ibu harus melihat di video ini ya, video register risiko yang ada di Rumah Akreditasi. Tolong dicari dan ditonton supaya Bapak Ibu paham membuat risiko yang benar ya. Kita lihat slide elemen berikutnya ya. Yang keempat itu ya, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan ya. Jadi Bapak Ibu dalam menjalankan program MFK ini harus dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan ya.
dalam pelaksanaan program MFK ya. Ini yang diminta dokumen. Apa dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan adalah bukti evaluasi ya, bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK ya. Bagaimana caranya melakukan evaluasi ya, kita lihat di slide berikutnya ya. Dan bukti tindak lanjut ya, bukti tindak lanjut ini adalah melaksanakan RTL yang dibuat pada saat evaluasi. Jadi pada saat evaluasi itu ada hasil rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut yang dilakukan, yang dilaksanakan itu merupakan bukti tindak lanjut ya. Nah, bagaimana cara melakukan, kita lihat di slide berikutnya. Ini cara melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasi itu membandingkan target dan cakupan. Ini kalau ada ya. Jadi kegiatannya apa, targetnya berapa, cakupannya berapa, ini dibandingkan ya. Jika targetnya itu kurang ya, targetnya itu tidak tercapai, cakupannya ini kurang, berarti ada kesenjangan ya. Ya. Kalau dalam kegiatan itu tidak ada target dan cakupan, Bapak Ibu bisa membandingkan, misalnya membandingkan kasus sebelum dan sesudah, bisa seperti itu. Atau membandingkan antara harapan dan kenyataannya, nanti Bapak Ibu bisa ganti ya. Ini yang tertulis ini kan target dan cakupan. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengganti, membandingkan antara sebelum dan sesudah, dan atau membandingkan antara kebutuhan dan kenyataan. Nanti ada kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, berarti kesenjangan ini menjadi masalah. Nah, kalau ada masalah berarti harus dianalisis ya. Analisis menggunakan 3 kolom seperti ini. Jadi masalahnya apa ditulis di sini, penyebabnya apa dicari dengan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut yang hanya 1 kolom ini diperjelas dengan RTL yang panjang, yaitu nomornya, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksanaannya siapa, biayanya berapa. Nah, ini jadi 3 bukti ini merupakan bukti evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu dalam melakukan evaluasi ini 3 buktinya. Kemudian kalau RTL ini sudah dilaksanakan, nah itu merupakan bukti dari tindak lanjutnya. Itu begitu Bapak Ibu cara melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kita mengupload video-video yang baru. Dan Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang kurang paham, tolong ditulis di komen YouTube Rumah Akreditasi. Juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan ya video yang sesuai yang diinginkan, Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube ya channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir ya, tolong kami dibantu share video ini kepada saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain ya, agar teman dan sahabat kita yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.